Sebelum menonton, pastikan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar Sobat Mediokrat bisa langsung update dan nonton video terbaru. Setiap tahun bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan penuh sukacita, seolah seluruh beban penjajahan telah ditinggalkan di masa lalu. Namun sesungguhnya yang pantas dipertanyakan bukan hanya apakah bangsa ini sudah merdeka, melainkan kemerdekaan macam apa yang sedang dirayakan. Apakah hanya sebatas bebas dari penjajahan bangsa asing, ataukah benar-benar berdaulat atas tanahnya sendiri, atas ekonomi bangsanya sendiri, dan atas seluruh keputusan politik yang menentukan masa depan rakyatnya? Jika kita menelusuri secara jujur perjalanan sejarah bangsa ini, maka akan terlihat bahwa Indonesia tidak pernah benar-benar lepas dari cengkraman kekuasaan. Bentuknya memang berubah dari waktu ke waktu, tetapi pola dasarnya sama. Kekayaan nasional terkonsentrasi di tangan sekelompok elit, sementara rakyat dijauhkan dari akses atas sumber daya. Peringatan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Soekarno jauh-jauh hari. Tahun 1966, ia mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Ini bukan sekadar kutipan heroik, tapi peringatan bahwa kolonialisme bisa berubah wajah menjadi struktur penindasan baru yang dilakukan oleh bangsa sendiri. Ilmuwan politik Jeffrey Winters bahkan secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki. Prosedur demokrasi memang berjalan, pemilu 5 tahunan tetap dilaksanakan, tetapi kekuasaan real berada di tangan segelintir elit yang menguasai sumber daya ekonomi luar biasa besar. Kenyataannya hari ini menunjukkan itu dengan sangat jelas. Jutaan rakyat Indonesia masih berada dalam kemiskinan struktural, pendidikan sulit diakses, layanan kesehatan mahal, tanah dikuasai segelintir korporasi, harga kebutuhan pokok dipengaruhi pasar global. Sementara kebijakan negara justru lebih berpihak kepada pemilik modal dan investor daripada kepada buruh, petani, atau nelayan. Sistem demokrasi di Indonesia telah menjadi demokrasi prosedural. Secara formal rakyat memiliki hak pilih, tapi dalam praktiknya kekuasaan tidak benar-benar berada di tangan rakyat. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan elit yang memiliki uang, jaringan, dan kekuasaan ekonomi. Akar dari ketimbangan ini sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-17, ketika penjajahan terhadap Nusantara dimulai bukan oleh negara, melainkan oleh sebuah korporasi dagang, VOC. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC, hak untuk mencetak uang, memungut pajak, mengadakan perjanjian, bahkan berperang. Dengan kata lain, VOC adalah perusahaan pertama di dunia yang memiliki kekuasaan menyerupai sebuah negara. VOC tidak hanya datang untuk berdagang, mereka datang untuk menguasai, untuk memonopoli pasar global rempah-rempah. Mereka tak segan menggunakan kekerasan, manipulasi politik lokal, dan penguasaan wilayah secara paksa. Contoh paling brutal adalah pembantaian Banda pada tahun 1621, di mana ribuan penduduk lokal dibantai atau dijadikan budak demi memonopoli pala, komoditas yang saat itu lebih bernilai daripada emas. Setelah Banda, sistem monopoli menyebar ke Maluku, Ambon, Banten, hingga Jawa. Petani hanya boleh menjual hasil panennya kepada VOC dengan harga yang ditentukan sepihak. Penolakan berarti hukuman, penyitaan lahan, atau pembuangan. Ini bukan hanya penindasan ekonomi, tetapi penghilangan kedaulatan lokal atas hasil bumi. Ketika VOC bangkrut dan bubar pada tahun 1799, sistem kolonial yang mereka bangun tidak dihapus. Pemerintah kolonial Belanda langsung mengambil alih dan meneruskan sistem eksploitasi. Struktur sosial terbentuk, sebagian kecil elit menguasai tanah dan perdagangan, sementara rakyat dibuat bergantung pada sistem yang diciptakan penjajah. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kolonialisme memang berakhir secara formal. Namun, proses transisi tidak pernah benar-benar memutus struktur kolonial itu. Birokrasi kolonial tetap digunakan, sistem agraria eksploitatif tetap dipertahankan. Bahkan sebagian besar elit lokal mengambil alih posisi yang ditinggalkan penjajah.
militer menjadi salah satu institusi yang paling cepat mengambil alih struktur kolonial tersebut. Setelah revolusi, militer bukan hanya mempertahankan fungsi keamanan, tetapi mulai masuk ke sektor bisnis. Pada masa Orde Lama, mereka sudah terlibat dalam bidang logistik dan perdagangan pangan melalui Bulog. Ketika Soeharto naik dan mendirikan Orde Baru, militer tidak hanya menjadi alat keamanan, tapi juga aktor ekonomi. Doktrin duifungsi memungkinkan TNI masuk ke seluruh lini, pemerintahan, pendidikan, bahkan bisnis. Negara kemudian membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi asing dengan alasan pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru, militer secara langsung maupun tidak langsung menguasai Pertamina, minyak dan gas, PT Timah dan PT Antam, tambang, Pelindo, pelabuhan, Bulog, Telkom, dan Krakatau Steel. Komisaris dan direksinya sebagian besar berasal dari perwira aktif atau purnawirawan. Di saat yang sama, para konglomerat yang dekat dengan Soeharto seperti Lim Sulyong, Salim Group, Eka Cipta Wijaya, Sinarmas, Sukanto Tanoto, RGE Group, Bakri Group mendapatkan konsesi besar-besaran. Mereka diberi izin HGU jutaan hektar untuk perkebunan sawit di Riau, Kalimantan, dan Papua, serta hak konsesi tambang batu bara di Kalimantan Timur dan Sumatera. Tambang emas Freeport di Papua bahkan memiliki perlindungan hukum khusus melalui kontrak karya tahun 1967. Hingga hari ini tambang itu masih dikuasai oleh entitas yang terafiliasi dengan elit dan pemerintah pusat, meskipun kepemilikan sahamnya berkali-kali dinarasikan seolah kembali kepada negara. Menurut pakar agraria Gunawan Wiradi, ketimbangan kepemilikan tanah di Indonesia hari ini adalah kelanjutan langsung dari struktur kolonial yang tidak pernah dibongkar. Program sertifikasi tanah seperti PTSL bukannya redistribusi, tapi justru memperkuat penguasaan tanah oleh elit lama dalam bentuk legal yang baru. Yang mengejutkan, sebagian besar konsesi Orde Baru itu tidak pernah dicabut. Setelah Soeharto tumbang, struktur kekuasaan hanya berganti nama. Keluarga Salim tetap menjadi pemain utama sawit melalui Indofood dan Indoagri. Keluarga Wijaya, Sinarmas, menguasai lebih dari 1,3 juta hektar sawit. Termasuk di Papua, keluarga Bakri masih menguasai tambang batu bara melalui Bumi Resources, dan berbagai perusahaan militer masih aktif, hanya berubah menjadi BUMN strategis. Dengan kata lain, ketika rezim berubah, struktur penindasnya tetap bertahan. Yang berganti hanyalah siapa yang duduk di puncak struktur tersebut. Sampai di titik ini, kita sudah melihat bagaimana elit militer dan sipil mulai menguasai sumber daya sejak Orde Lama dan Orde Baru. Namun agar lebih jelas bagaimana struktur oligarki terbentuk secara turun-temurun, mari kita tarik garis secara langsung. Sobat Mediokrat, banyak orang berpikir bahwa oligarki hanya muncul di era sekarang. Padahal jika kita tarik garis ke belakang, struktur oligarki di Indonesia sudah dibangun sejak awal kemerdekaan dan diwariskan secara halus dari satu rezim ke rezim berikutnya. Setelah nasionalisasi tambang minyak dan aset kolonial, seluruh akses tambang, migas, dan logistik tidak dibuka untuk rakyat, tetapi langsung ditempatkan di bawah kendali elit negara dan aparat keamanan. Para jenderal aktif diberi mandat penuh untuk mengelola Pertamina, Bulog, dan pelabuhan, sehingga sejak awal sumber daya ini sudah menjadi sumber rente tertutup, baik bagi elit negara maupun kelompok pedagang besar yang memiliki kedekatan langsung dengan kekuasaan. Masuk ke Orde Baru, skemanya semakin rapi. Keluarga inti penguasa dan yayasan militer mulai memegang langsung perusahaan tambang, perkebunan, dan logistik. Perusahaan-perusahaan inilah yang kemudian mendapat konsesi jutaan hektar lahan, kontrak ekspor batubara, PLTU, sampai jalan tol, semuanya tanpa proses tender terbuka. Pada fase inilah mulai muncul konglomerat-konglomerat swasta yang menjadi mitra tetap negara. Dan hubungan ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi hingga hari ini. Rente tidak lagi insidental tapi menjadi bagian dari struktur negara. Setelah reformasi, banyak aset memang dikembalikan ke negara dan diberi label BUMN. Tetapi posisi komisaris dan direksi justru diisi oleh lingkar elit dan eks-aparat rezim sebelumnya. Rente tetap mengalir ke kelompok yang sama, hanya dengan mekanisme yang lebih halus dan lebih rapi. Jadi secara formal asetnya memang BUMN. Mereka tidak perlu lagi punya saham langsung. Dengan menjadi petinggi BUMN, mereka mengendalikan kemana arus uang mengalir. Lewat menjadi vendor tetap, kontrak pengadaan, dan kerjasama jangka panjang memberi mereka rente secara otomatis, serta lewat anak perusahaan patungan. Ini adalah oligarki yang sudah berganti kulit. Memasuki era reformasi, banyak yang berharap bahwa jatuhnya Soeharto berarti berakhirnya sistem oligarki. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya.
Oligarki tidak lenyap, melainkan beradaptasi dengan sistem demokrasi baru. Jika pada masa Orde Baru mereka bersembunyi di balik struktur negara, maka di masa reformasi mereka tampil secara terbuka sebagai politisi, pemilik partai, pemilik media, dan sponsor utama kampanye politik. Partai politik yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat berubah menjadi kendaraan kekuasaan para elit. Proses kaderisasi digantikan oleh proses transaksi modal. Kandidat yang maju dalam pemilu bukan karena rekam jejak atau gagasan, tetapi karena memiliki akses kepada sumber daya ekonomi ataupun mendapat dukungan dari kelompok pemilik modal besar. Skema ini membuka pintu bagi oligarki masuk ke dalam sistem politik secara sah. Banyak kepala daerah berasal dari latar belakang pemilik tambang, penguasa perkebunan, atau pemilik media nasional. Hal ini menjadikan jabatan publik bukan lagi instrumen melayani rakyat, tetapi justru menjadi perpanjangan kepentingan bisnis keluarga dan kelompoknya. Sebagai contoh, sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota di daerah sentra tambang dan perkebunan merupakan bagian dari jaringan pemilik usaha yang sama. Di Kalimantan Timur, pengusaha batubara menjalankan pemerintahan daerah sekaligus mempertahankan berbagai izin konsesi yang pernah dikeluarkan sejak zaman Orde Baru. Di beberapa wilayah Sulawesi dan Papua, struktur pemerintahan lokal kerap berjalan searah dengan kepentingan konsesi perusahaan nikel, emas, tembaga, atau sawit. Kekuatan oligarki ini semakin kokoh karena disokong oleh industri media. Banyak pemilik media nasional juga merangkap ketua umum partai politik atau menjadi donatur kampanye. Kondisi seperti ini tentu berpengaruh besar terhadap narasi publik, karena informasi yang diterima rakyat sudah terlebih dulu disaring oleh kepentingan mereka yang mengendalikan media tersebut. Dalam laporan Oxfam 2021, disebutkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional, sedangkan 50% rakyat terbawah hanya mengakses kurang dari 10% kekayaan nasional. Bahkan laporan terbaru dari Kiel Institute 2024 menunjukkan bahwa kekayaan 50 triliuner teratas di Indonesia setara dengan 2,45% APBN dan setara dengan keseluruhan kekayaan 50 juta rakyat paling miskin. Tidak berhenti di situ, kebijakan-kebijakan strategis yang lahir selama era demokrasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 dan Lembaga Danantara pada 2025 justru dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investasi korporasi besar, bukan perlindungan terhadap rakyat. Banyak pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja secara eksplisit melemahkan perlindungan lingkungan, mempermudah perpanjangan izin tambang, serta mengurangi hak-hak buruh demi memastikan iklim investasi tetap menarik bagi pemodal besar. Realitas ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia telah berubah menjadi demokrasi yang digerakkan oleh modal, bukan oleh kehendak rakyat. Rakyat memang diberikan hak pilih setiap 5 tahun, tetapi pilihan yang tersedia adalah figur-figur yang telah disokong oleh kekuatan modal yang sama. Dalam kenyataan sehari-hari, rakyat pun merasakan langsung dampaknya. Ketika segelintir pengusaha memiliki akses dana yang tidak terbatas, karena uangnya berasal dari tambang, sawit, atau konsesi negara, maka retail rakyat yang dibangun dengan modal pas-pasan tidak punya kesempatan bersaing. Kita lihat bagaimana warung-warung kelontong di sudut kampung disapu oleh jaringan retail milik konglomerat. Tiap tahun mereka bisa membuka ribuan cabang sekaligus. Bahkan di sektor teknologi, perusahaan besar bisa membuka lebih dari 500 outlet penjualan handphone dalam 1 tahun. Sementara toko HP milik rakyat berguguran satu persatu. Mereka dapat dana dari mana? Tambang. Bagaimana rakyat bisa bertahan jika lawannya memiliki akses modal tanpa batas dan dilindungi oleh kebijakan negara? Bagaimana mungkin ekonomi rakyat bisa bertahan? Kalau masih ada yang membodohi kalian bahwa jika hidup kalian susah adalah karena kalian malas, itu pasti buzzer. Itu sama sekali tidak benar. Ekonomi rakyat diruntuhkan dengan sistematis. Tidak ada satupun rakyat akan bertahan dengan pola seperti ini. Semua buzzer ditugaskan agar menutupi kenyataan, membutakan mata dan membungkam kaum mediokrat. Inilah bentuk terbaru dari kolonialisme. Kolonialisme struktural yang menjadikan rakyat sebagai objek pembangunan, bukan subjek yang menentukan arah pembangunan itu sendiri. Selama akses terhadap tanah, sumber daya alam, ekonomi, dan kebijakan publik masih dikendalikan oleh segelintir elit, maka kemerdekaan akan tetap menjadi narasi simbolik. Bendera berkibar, upacara dilaksanakan, tapi kedaulatan nyata tidak pernah berada di tangan rakyat. Kita perlu mengingat bahwa para pendiri bangsa sebenarnya telah memberikan pondasi yang jelas tentang keadilan. Konstitusi UUD 1945
Pasal 33 menegaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi semua prinsip keadilan sosial itu diabaikan, terutama sejak Orde Baru. Karena segala sumber daya justru dikuasai segelintir elit dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Ironisnya, pada masa itu petinggi negara dan militer hidup dalam kemewahan luar biasa, menikmati fasilitas yang berasal dari dana negara serta pembagian keuntungan konsesi minyak, gas, dan tambang. Ini semua terjadi hingga hari ini dan semakin parah. Jadi semua inilah yang menyebabkan hampir semua rakyat miskin dan hanya segelintir orang yang kaya raya, 70 turunan pun gak akan habis. Kebanyakan dari mereka tidak mau menginvestasikan lagi di bidang lain dan melarikan dananya ke luar negeri. Beberapa di antaranya malah berinvestasi di sektor yang menekan ekonomi rakyat kecil. Inilah yang menyebabkan semakin berkurangnya golongan menengah dan jatuh miskin. Inilah penyebab perindustrian kita menurun tajam, pada bangkrut. Inilah kenapa daya beli semakin habis. Inilah penyebab hampir semua rakyat Indonesia miskin. Inilah penyebab rakyat bukan lagi makan tabungan, tapi makan utang. Inilah alasan kenapa Indonesia gelap dan sebagian memilih kabur aja dulu. Saat ini ekspor batu bara saja 1.500 triliun rupiah, belum termasuk sumber daya alam yang lain. Sedangkan rakyat jelata diperas berbagai macam pajak di tengah kesulitan ekonomi. Kalau ingin ada keadilan, kita bisa mulai dengan menuntut secara konstitusional agar seluruh tambang dan kekayaan alam dikelola negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diperintahkan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Amerika, Cina, Rusia semua kalah. Segala macam sumber daya alam ada di Indonesia. Tidak ada negara lain di muka bumi ini punya sumber daya alam selengkap dan sebanyak yang kita miliki. Tapi sungguh sangat keterlaluan negara terkaya di dunia, tapi hampir semua rakyatnya termiskin di dunia. Kapan bangsa ini akan sadar dari tidur lelap? Bangunlah rakyat Indonesia, bangun kesadaran kolektif, rapatkan barisan. Jangan ada lagi yang mementingkan golongan dan berpikiran sempit. Kaum mediokrat harus bersatu dan jangan mau dipecah belah oligarki. Lawan segala jenis eksploitasi, korupsi, dan praktek culas lainnya. Kalau tidak, bangsa ini akan hancur berkeping-keping dalam waktu dekat. Pertanyaannya sekarang, apakah bangsa ini akan terus berada di bawah cengkeraman oligarki modern, atau masih ada jalan bagi rakyat untuk merebut kembali kedaulatannya? Kita akan bahas di video berikutnya. Salam mediokrat.